FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Balik lagi di Serbuk Senin Berbuku. Masih bersama saya Arif Utawandi sampai pukul 9 malam nanti ya. Masih menyisakan 44 menit ke depan deh kayaknya kebersamaan kita di Serbuk. Baik, dan masih saya bacakan untuk Anda buku karya dari Kazuo Murakami, Switch On Switch Off. Menghidupkan saklar positif kan untuk mengubah hidup Anda. Nah, buku yang keren menurut saya karena memang ini berbicara tentang bagaimana sih manusia ya bertahan dan bisa mengubah keadaan, tidak dikuasai oleh keadaan. Nah, ini keren. Ya, bab 3 di bagian berikutnya. Kazuo memberi judul Tingginya Mentalitas dan Budaya yang Tersirat dalam Makanan. Selain itu, Jepang juga terkenal dan mendapat perhatian dari dunia dalam hal makanan. Jepang juga diperlakukan sebagai top class untuk buku-buku panduan kuliner. Para pelancong mancanegara yang datang ke Jepang banyak sekali yang menyatakan ingin merasakan tabearuki. Makanan Jepang dimulai dari sushi, sekarang sudah sangat disukai dunia dan telah menjadi makanan global. Ya, kalau kita bicara tentang Jepang, benar juga sih ya. Ada banyak menu-menu makanan yang menjadi menu global nih. Kita menu global sudahkah? Nah, ini kayaknya jadi PR besar. Megono harusnya jadi menu global ya. Ditambah lagi, ketenaran itu bukan hanya berasal dari kelezatannya, melainkan kualitasnya pula. Dengan kata lain, keseimbangan gizi dan manfaatnya terhadap kesehatan juga merupakan suatu faktor penting. Semua orang sudah tahu makanan pokok Jepang adalah beras. Kandungan pati, sumber energi dalam beras sangatlah tinggi, sehingga ada orang yang menjauhinya, karena jika makan terlalu banyak akan menyebabkan kegemukan. Namun sebenarnya, makanan ini juga bagus sebagai sumber protein dibandingkan beras putih, terlebih lagi beras merah. Dan hal ini kita tak mungkin makan hanya beras. Orang Jepang sering memakannya bersama sup miso, tahu, atau natto yang mengandung protein dari kedelai. Kombinasi dari beras dan kedelai ini sangatlah bagus untuk kesehatan. Karena keduanya saling melengkapi asam amino yang tidak tersedia dari salah satunya, sehingga memiliki nilai nutrisi yang ideal. Selain itu, orang Jepang juga banyak memakan ikan, sayur, dan rumput laut. Normalnya, perbandingan sumber nutrisi dari daratan dan lautan adalah 85%, sisanya dari hewan 15%. Ini dianggap sebagai perbandingan yang ideal. Tak perlu saya sebutkan lagi, makanan gaya Jepang memenuhi keseimbangan perbandingan ini jauh lebih baik ketimbang makanan gaya Barat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tubuh manusia sangatlah dinamis selain tulang. Dalam 120 hari, hampir seluruh penyusun tubuh sudah berganti dengan yang baru. Dengan kecepatan setiap 4 bulan, tubuh kita diperbarui. Dengan demikian, untuk mempertahankan dasar kehidupan dan kesehatan, kita perlu memakan makanan dan suplai nutrisi yang selalu seimbang. Terlebih lagi, yang ingin saya tekankan adalah betapa orang Jepang mencurahkan perhatiannya pada makanan sejak dulu kala. Makanan adalah budaya. Di negara manapun bukanlah sesuatu yang sekadar untuk mengisi perut kosong. Khususnya Jepang, sebuah bangsa yang menamakan kemurnian mentalitas dan budaya yang tinggi ke dalam makanannya. Khususnya beras, dengan kata lain padi, adalah tumbuhan yang menyimbolkan budaya dan ciri alam negara Jepang. Padi menjadi pusat budaya pertanian, penanaman benih di sawah saat musim panas dan panen saat musim gugur bukan hanya menjadi pola kehidupan orang Jepang. Makanan ini juga merupakan akar yang melekat kuat di dasar identitas budaya dan mental. Di Jepang,
Urusan pertanian adalah urusan dengan Tuhan. Padi dianggap sebagai tanaman berharga yang di dalamnya bersemayam kehendak Tuhan. Kaisar hingga saat ini di dalam istana kekaisaran pun masih melaksanakan tanam padi dan panen padi dengan tangannya sendiri. Ini disebabkan sejarah nilai ketuhanan, keruhanian dari kegiatan tersebut. Keren ya, Kaisar Jepang masih menanam padi. Nah, di istananya. Di sini gimana nih? Nah, bagi orang yang lahir sebelum era Showa, oleh orang tua, kita diajarkan bahwa beras adalah hasil jerih payah 88 tangan petani. Oleh karena itu, kalau kita membuang beras sebutir saja, akan datang hukuman dalam hidup. Ini diajarkan bukanlah karena kemiskinan, melainkan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para petani yang menghadirkan makanan ke meja kita. Kita bisa anggap ini bentuk penghormatan terhadap kesucian makanan. Oleh karena itu, orang Jepang sebelum makan secara alamiah mengucapkan itadaki masu. Saya dengan rendah hati menerima. Jika saja kata tersebut hanyalah ungkapan rasa terima kasih kepada orang-orang yang mendatangkan makanan tersebut, pasti sudah cukup dengan mengucapkan arigato, terima kasih. Akan tetapi kita tidak mengucapkan arigato melainkan itadaki masu. Bersamaan dengan rasa terima kasih tersampaikan juga perasaan takut atau sungkan saat suatu makhluk hidup menerima kehidupan dari makhluk hidup lain. Dengan kata lain, lebih tepat kita menganggapnya sebagai ungkapan hati yang merendahkan diri di hadapan kesucian kehidupan makanan. Dalam ungkapan sehari-hari pun tercermin mentalitas dan budaya orang Jepang terhadap makanan yang sudah ada sejak dulu kala. Ya, itulah Jepang yang diceritakan oleh Kazuo. Nah, lalu bagian berikutnya Kazuo memberikan judul kecil Kembalikanlah hati yang penuh doa dan kata syukur. Tapi kalau kita ulas sedikit ya, yang bagian tadi soal makanan. Kayaknya menarik juga ya, budaya Jepang ini penghargaannya sangat begitu tinggi terhadap padi ya. Penghargaannya, penghormatannya sangat tinggi terhadap petani. Bahkan kaisar pun ya, kaisar Jepang masih menanam padi di dalam istana dengan tangannya sendiri, bukan minta ditanamin. Itu cerita dari Kazuo. Nah, keren. Oke, saya lanjut ke bagian berikutnya. Di luar negeri Jepang, tak ada kata yang setara dengan itadaki masu. Memang ada kebiasaan mengucapkan doa secara religius untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberi rezeki makanan. Namun kata yang dituturkan secara langsung terhadap makanan seperti itadakimasu yang diucapkan oleh orang dewasa sampai anak-anak mungkin hanya ada di Jepang. Beberapa kata bahasa Jepang lainnya yang tak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing adalah okage sama, otagai sama, dan mottainai. Saya pernah berusaha mengajarkan arti okage sama kepada seorang Amerika, tetapi dia heran dan bertanya-tanya, kenapa? Jika kita bersyukur kepada Tuhan, mungkin mereka akan mengerti. Namun orang Jepang berterima kasih kepada segala sesuatu, kepada matahari, hujan, leluhur, benar-benar segalanya. Bisa kita simpulkan, orang Jepang menemukan Tuhan di segala hal dan tergerak hatinya untuk mengucapkan syukur dengan okage sama. Demikian pula ungkapan langit. Saat orang Jepang mengatakan sedang melihat langit, tentu saja bukan berarti dia sedang memandang langit. Konsep ini dekat dengan God atau Tuhan,
tetapi bukan berarti langit sama dengan Tuhan. Ini adalah ungkapan rasa takut terhadap sesuatu yang akbar, hukum-hukum alam raya yang tak dapat digapai oleh pengetahuan dan kekuatan manusia. Di hadapan sesuatu yang akbar tersebut, keberadaan diri kita sangatlah tidak berarti, sangat tidak sempurna dan sangat kecil. Manusia bisa hidup berkat berputarnya roda pertukaran di alam, tidaklah hidup dengan kekuatan satu orang sendiri. Dengan adanya berkat dari langit dan pertolongan dari orang lain, barulah dunia ini bisa terwujud. Oleh karena itu, orang Jepang mengucapkan okage sama, otagai sama, motai nai, itada kimasu, dan arigato. Sangat pantaslah orang Jepang menuliskan kata-kata tersebut dengan hiragana tanpa menggunakan huruf kanji dari Cina yang rumit. Dalam bahasa Jepang sehari-hari yang poloslah, kita bisa melihat ciri khas hati Jepang. Dengan kata lain, menurut saya ini adalah ungkapan syukur dari hati terhadap sesuatu yang besar, sebuah doa. Berbicara tentang doa, Yang Mulia Kaisar Jepang yang merupakan simbol rakyat juga adalah orang yang berdoa. Di negara seperti Eropa dan Cina, secara historis, Kaisar adalah orang yang memimpin. Baik besar maupun kecil dalam tingkatan tertentu, dia adalah seseorang yang memerintah. Namun di Jepang, Kaisar tidaklah menguasai, tidak juga memegang kendali pemerintahan pusat. Selain beberapa kasus khusus yang bersifat sementara, Kaisar selalu merupakan lembaga yang bersifat kebudayaan dan bukan bersifat pemerintahan. Sebagai seseorang yang memimpin ritual keagamaan, selama ini Yang Mulia selalu mendoakan, negeri damailah, rakyat tentramlah. Saat saya berbincang dengan profesor dari Universitas Keio, anak dari cicit Kaisar era Meiji, Tsuneyasu Takeda, dia berkata demikian. Kaisar dari sejak dulu kala, setiap terjadi bencana alam selalu menyepi di balik tirai bambu, memohon ampun mengenai kekurangan moral dalam dirinya. Dapat disimpulkan, Yang Mulia menyalahkan dirinya sendiri dan berdoa demi rakyatnya. Saat bencana tsunami, saya dengar Yang Mulia juga merasakan kepedihan di hatinya, memikirkan korban bencana besar gempa di Jepang bagian timur ini dan mengambil inisiatif untuk penghematan listrik. Orang Jepang yang disimbolkan oleh Kaisar yang berdoa juga mengucapkan doa bagi makanan. Dengan demikian, Jepang bisa kita sebut sebagai bangsa yang berdoa. Akan tetapi disebabkan ideologi materialistik dan individualistik, pada masa kini kebiasaan berdoa tersebut semakin terkikis. Hati orang Jepang melupakan okage sama dan otagai sama, mengira bisa hidup dengan kekuatan diri sendiri. Rasa egois dan kesombongan meningkat. Rasa sungkan, takut, syukur, dan doa dibiarkan tertidur. Hal-hal tersebut mulai bangkit kembali karena terpicu oleh bencana gempa besar tersebut. Dan saat itu pun suara Pray for Japan, doa untuk Jepang, berdatangan dari luar negeri. Saat ini adalah kesempatan luar biasa bagi masyarakat Jepang yang telah tumbuh melewati sejarah panjang untuk menyalakan gen doa dalam dirinya. Ingatlah kembali pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh doa terhadap penyembuhan. Seperti layaknya doa seorang ibu mendatangkan keajaiban pada hati dan tubuh putrinya. Doa yang merupakan padatan kental dari pikiran dan hati akan menjadi energi yang memberi pengaruh positif terhadap sel dan gen. Menenangkan hati yang terkoyak, menyembuhkan tubuh yang sakit. Doa sudah hampir pasti memiliki efek seperti itu. Oleh karena itu, justru pada saat ini, saat kita dikepung lingkungan yang negatif, dan penuh beban penderitaan inilah,
kita harus meraih kembali hati yang berdoa, mengubah diri kita ke arah yang positif. Menurut saya, kita harus menjadikan ini sebagai saklar untuk mengubah negeri bernama Jepang ini. Setelah hal itu terwujud, barulah para arwah korban bencana gempa bisa tenang. Dan juga seperti yang diharapkan oleh Dalai Lama, akan datang giliran Jepang untuk tampil ke depan. Itulah akhir bab 3. Kita akan song-song bab keempat. Kayaknya masih minggu depan aja deh. Gencer Papua gabung di 0855420912. Selamat malam Mas Ribut. Selamat malam. Mau tanya nih, beras Jepang sama tidak dengan beras yang ada di Indonesia? Beda kali ya. Kan apa ya, di setiap negara ya, terutama Jepang ya, budidayanya juga beda-beda. Nah, jenisnya, pengembangan varietasnya juga bisa dikembangkan oleh setiap negara gitu. Coba aja deh ke Jepang. Tapi yang penting adalah penghargaan, rasa penghormatan orang Jepang terhadap segala sesuatu. Itu ajaran Jepang ya, ajaran Jepang yang dikemukakan oleh Kazuo Murakami. Ini sebenarnya sindiran banget buat kita. Saya ngerasa tersindir banget. Dulu nenek moyang kita sebenarnya juga mengajarkan hal yang sama. Ya, kenapa kita katakanlah gini ya. Jadi gini, ada satu peristiwa ketika saya datang ke Bali. Saya nanya kepada salah seorang pedanda di sana menyoal sesaji. Saya tanyakan kepada dia, kenapa sesaji itu ditaruh di tempat-tempat tertentu, misalnya di bawah pohon, bawah batu, terus kemudian di pintu gerbang masuk pasar, di pintu gerbang masuk rumah dan lain sebagainya. Pokoknya di semua tempat yang menurut mereka itu dianggap sakral. Nah, ternyata ini bukan soal nyembah ataupun memberi bukan memberi persembahan kepada roh halus ataupun apa, tapi itu sebagai ungkapan ya, sebagai ungkapan itu ungkapan rasa terima kasih ya kepada semua makhluk gitu. Katakanlah misalkan ada tuh pohon itu kan di sana disarungin gitu ya. Itu istilahnya sebagai cara mereka berterima kasih kepada pohon, terus kemudian maka diberilah sesaji gitu ya, bahwa pohon ini sudah usianya jauh lebih dulu, lebih tua dari manusia, hadir di bumi ini untuk memberikan perlindungan, naungan, memberi udara, oksigen, memberi air karena menyimpan air di bawah akar-akarnya. Nah, itu sebagai ungkapan rasa terima kasih. Begitu juga di sana ada peringatan hari untuk binatang. Nah, pada saat hari untuk binatang itu, hari raya gitu ya, hari raya untuk binatang di Bali, itu orang-orang Bali ya, ya terutama yang punya kepercayaan Hindu ya, itu akan memberikan makanan paling enak ya, makanan kesukaan dan makanan yang paling enak kepada binatang peliharaan mereka. Dan di hari itu tidak ada satupun binatang yang boleh disembelih. Jangankan disembelih, disakitin aja nggak boleh. Bahkan pada saat memberi makanan itu ya, ada upacara ya secara individu itu, mereka akan menyampaikan rasa terima kasih. Terima kasih. Misalkan saya misalnya nih punya kucing nih atau punya anjing di rumah nih. Terus kemudian saya akan memberikan makanan terenak buat dia, dan pada saat saya memberikan makanan itu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada binatang peliharaan saya karena selama ini sudah menemani saya, sudah memberikan hiburan kepada saya, sudah menjaga rumah saya dengan baik dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, ada lagi hari untuk pohon misalnya. Nah, pada saat hari untuk pohon, hari raya untuk pohon, satu pun batang pohon nggak boleh ditebang. Jangankan ditebang, cabangnya dipangkas saja nggak boleh. Iya,
Jadi kemudian masyarakat Bali di sana itu akan memberi sesaji kepada pohon-pohon yang ada di lingkungan sekitar. Itulah penghargaan dan cara dengan kesadaran bahwa manusia sebenarnya gak ada apa-apanya dengan alam semesta ini. Bumi seperti kata Kazuo, bumilah yang terlalu tabah, terlalu sabar terhadap sikap dan perilaku kita. Nah, gimana dengan lingkungan kita, dengan alam di sekitar kita? Apakah kita peduli? Apakah kita sudah melupakan? Karena kita sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan. Keren banget Kazuo Murakami lewat buku Switch On Switch Off ini. Sindiran yang ngerasa ketampar saya nih. Saya tidak tahu Anda ngalamin itu enggak ya? Ngerasa tertampar enggak sih kita? Oke, Takim di Ambekembang. Terima kasih. Menyimak aja katanya. Oke, masih akan dilanjutkan kebersamaan kita ya. Sesaji makanan jin bukan ya? Mungkin ya, bukan. Sudah saya jelaskan ya tadi. Jin celana kali ya. Jadi bagaimana cara pandang kita aja. Jadi itu ya. Jadi kalau misalkan di Bali itu begitu. Jadi nggak ada istilahnya sesaji untuk setan, jin dan lain sebagainya, enggak. Bukan. Itu sebagai ungkapan untuk rasa terima kasih. Tapi bagi yang percaya bisa jadi iya betul. Nah kembali lagi pada kepercayaan Ipin ya di Talun. Jadi kalau kita percaya bahwa persoalannya kan gini, problem kita hari ini adalah kita ini kenal nggak sih sama alam? Jangan-jangan nggak pernah mau mengenalnya gitu. Karena kita sudah terlalu merasa bahwa manusia adalah superior, manusia adalah manusia boleh mengeksploitasi sebesar-besar mungkin kekayaan alam sehingga nggak bisa menjaga tata alam ini dengan sebaik-baik mungkin. Sementara nenek moyang kita dulu, leluhur kita, kenapa sih mereka melakukan sesaji, larung ataupun misalkan nyadran gitu ya? Itu bagian dari cara mereka ya, nenek moyang kita untuk berkomunikasi dengan alam semesta. Karena kita nggak ngerti bahasa alam akan seperti apa gitu. Nah itu adalah cara ya, metode. Nah soal kemudian apakah kita akan paham dan lain sebagainya, nggak ngerti juga. Persoalannya adalah alam juga perlu, bumi apapun itu elemen-elemen yang ada di alam semesta ini perlu kita ajak ngobrol. Nah kemudian sebagai salah satu caranya untuk mengajarkan tentang gimana cara manusia itu ngobrol dengan alam, nah itu tadi diadakanlah upacara sesaji itu gitu. Sama. Nah dalam ajaran agama Islam pun sebenarnya ada cara-cara untuk istilahnya berkomunikasi dengan alam gitu. Bab sesaji itu tergantung dari mindset pikiran masing-masing. Menurutku itu sebagai wujud rasa syukur. Contoh kalau mau panen padi atau mau nanam itu petani sering ngasih sesaji di sawah. Itu Mas Takim nih. Itu karena bersyukur ke alam yang sudah menyediakan tanahnya subur. Perkara itu mau dimakan siapa bebas. Kadang kalau ada telur mentah ya tak ambil. Ya boleh-boleh aja ya kan, itu kan simbol. Sesaji itu simbolik ya, bukan sesuatu yang kemudian harus di ini ya. Ini menarik nih kayaknya, bakal rame nih kalau ngobrolin soal saji itu. Ya, menghargai alam itu kita tebang dan kita tahun lagi kayak pohon sengon. Gitu ya. Pohon sengon itu sebenarnya hama tuh buat hutan. Oke, Abbas di Comal. Tadi dari Ipin di Talun ya. Abbas di Comal sekarang.
Dulu waktu di Bali bisa makan bekas sesaji, alhamdulillah gak apa-apa. Memang gak apa-apa. Kenapa juga takut? Saya juga nggak masalah gitu. Sebenarnya semua agama juga mengajarkan untuk melihara alam. Sebab kalau alam sudah tersakiti, tunggulah akan kemurkaannya. Dan sekarang sedang terjadi gitu ya. Oke deh. Apa sih coba? Oke, nah itu dia. Ya memang benar. Bergantung pada perspektif masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah, please deh, ketika kita punya persepsi yang berbeda mengenai apa itu sesaji, kita nggak perlu mempertengkarkannya, ya kan? Sama dengan ketika Anda percaya pada Tuhan atau tidak misalnya. Kalaupun kita ketemu dengan orang yang tidak mempercayai itu, yaitu dia gitu lah. Nah, ada waktunya nanti dia akan mengalami hal-hal besar dalam hidupnya yang bisa jadi akan mengubah, kayak pengalaman orang-orang Jepang dalam buku Kazuo Murakami yang diceritakan dalam bukunya Kazuo Murakami. Orang-orang Jepang di era industri ya, pasca perang dunia kedua, mereka luar biasa, etos kerjanya luar biasa, industri mereka bangkit, industri mereka maju, tetapi di satu sisi mereka merupakan ajaran-ajaran lama mereka yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan pada saat-saat tertentu, dan saat ya bukan hanya saat tertentu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu gempa datang, ajaran-ajaran lama itu kemudian dilaksanakan secara tidak sadar oleh orang-orang Jepang sendiri. Nah, dan akhirnya Kazuo Murakami menemukan itu, bahwa oh iya, ini ajaran-ajaran lama leluhur mereka. Kita sudah melupakan itu karena kita, kata Kazuo Murakami ya, kita sudah melupakan itu karena kita sudah terlampau jauh meninggalkan ajaran-ajaran itu, dan kita anggap itu kuno, kita anggap itu sesuatu yang nggak berguna sama sekali dalam kehidupan kita, karena yang kita kejar adalah materi, kekayaan, harta benda. Itu kayaknya seolah-olah itu menjadi segala-galanya, menjadi jawaban atas persoalan-persoalan hidup. Tapi faktanya bukan, alam bicara yang lain. Itulah Kazuo Murakami. Oke. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Serbuk malam hari ini. Kita ketemu minggu depan.